Film dimulai dengan wanita bernama Iris yang pagi itu terbangun di sebelah suaminya dengan tatapan kosong. Terlihat Iris yang memikirkan sesuatu dan seperti menahan rasa trauma juga kesedihan yang mendalam. Pagi itu tanpa memberitahu sang suami, Iris mengambil pisau lipat dan pergi begitu saja, dan bahkan dia tidak membawa HP-nya. Setelah berkendara cukup jauh melewati jalanan lembah, Iris pun masuk ke area hutan dan akhirnya sampai di lokasi tujuan, yaitu Taman Nasional Masai Big Sur. Setelah memarkir mobilnya, Iris pun lanjut berjalan kaki mengikuti rute pendakian. Dan begitu sampai di atas tebing terdapat foto putranya bernama Matteo yang dikelilingi oleh karangan bunga di sebuah tugu peringatan. Matteo meninggal secara tragis jatuh dari tebing ketika sebelumnya mereka sekeluarga sedang mendaki ke tempat itu. Betapa terpukulnya Iris yang terus menyalahkan dirinya. Dan pagi itu setelah meletakkan mainan kapal-kapalan kesayangan, Matteo juga menuliskan inisial namanya di pohon bersama inisial dirinya dan sang suami. Iris yang gelap mata pun berencana bundir dengan cara melompat dari tebing di lokasi yang sama saat Matteo terjatuh. Lalu tiba-tiba datang seorang pria bernama Richard yang membuyarkan rencana bundirnya. Richard yang melihat foto anak kecil dan karangan bunga di sana sudah menduga bahwa Iris adalah ibunya. Dan Richard pun berusaha menenangkan Iris. Singkat cerita, Richard tidak akan mencegah Iris apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Namun Richard hanya mengingatkan bahwa cuaca dan pemandangan hari itu sangatlah indah. Justru dengan kata-kata bijak itulah Iris langsung mengurungkan niat bundirnya. Pun berjalan bersama menuruni tebing hingga sampai ke parkiran dan akan berpisah. Namun saat Iris akan masuk mobil, dia kesulitan masuk ke pintu karena mobil Richard parkir terlalu mepet. Bukannya menjauhkan mobilnya, namun Richard malah turun sambil membawa payung. Jelas Iris pun semakin curiga karena cuaca sangat cerah, apalagi Richard terus berjalan mendekatinya. Richard adalah psikopat cerdas yang dengan lihainya mengambil hati Iris agar tidak jadi bundir dengan menunjukkan sisi kebaikan dan kehangatannya. Namun tujuan Richard sebenarnya adalah menculik Iris yang akan dibawa ke kabin miliknya. Iris yang masih tidak sadarkan diri pun diikat kaki dan tangannya lalu dimasukkan ke dalam mobil. Begitu Iris sadar dari pingsannya, dia pun terkejut melihat dirinya terikat dan dibawa pergi oleh Richard. Iris berencana menelepon dari Apple Watch-nya. Namun dengan santai Richard mengatakan bahwa di hutan itu tidak ada sinyal dan Iris tidak akan bisa berbuat apa-apa seperti korban-korban yang lainnya. Singkat cerita, Richard sudah menyuntikannya ke Iris saat tadi mereka bertikai, dan dalam 20 menit Iris akan lumpuh total, tidak bisa bergerak maupun berbicara. Dalam menit pertama motorik halus Iris akan berhenti hingga dia akan kesulitan memegang barang. Di menit ke-10 kaki Iris akan mulai kesemutan dan motorik kasarnya berhenti. Menit ke-15 kaki Iris tidak akan bisa digerakkan. Menit ke-18 nafasnya akan berat dan sebelum seluruh tubuhnya lumpuh total, Iris akan kehilangan suaranya. Iris pun langsung kabur tak tentu arah ke dalam hutan. Namun Richard dengan santai mengejar karena tak lama lagi Iris akan lumpuh total. Seperti perkataan Richard, jari-jarinya pun mulai kaku, dan itu mengingatkan Iris saat mengajari putranya Matteo berhitung. Tak lama kemudian Richard pun muncul dan memberitahu bahwa lumpuh total akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Iris terus menjauh, kakinya mulai kesemutan namun dia terus memaksa berjalan. Karena kakinya semakin sulit digerakkan, Iris pun merangkak dan bersembunyi di balik akar pohon. Yang jadi masalah, semut-semut mengerubungi tubuh dan wajah Iris. Dia berusaha menahan sakit gigitan semut dan ketika Richard sudah berjalan menjauh, Iris yang tidak kuat menahan pun langsung berteriak dan yang terjadi Iris masih bisa merangkak dan nyemplung ke dalam sungai dan terseret arus. Singkat cerita, Bill pun membawa Iris dengan gerobak pasir. Namun baru saja sampai rumah dan Bill akan menelepon 911. Tiba-tiba pintu rumahnya digedor dan Iris segera mengedipkan matanya berkali-kali bahwa itu tanda bahaya. Setelah menyembunyikan Iris di balik sofa, Bill pun membuka pintunya. Dan betul itu adalah Richard yang berakting seakan-akan dia baru saja mengalami kecelakaan dan istrinya menghilang. Richard pun bertanya apakah Bill melihat istrinya yang kira-kira tingginya 168 cm dan berparas cantik. Selain itu Richard mengaku telah kehilangan HP-nya. Merasa curiga, Bill pun meminta Richard menunggu di luar sebentar. Tapi tiba-tiba Richard langsung masuk dengan alasan tidak enak badan dan ingin beristirahat. Bill pun mengatakan jika dia akan menelepon 911 untuk memberitahu bahwa ada seorang penyusup di rumahnya. Namun sontak, Richard langsung menangis seolah-olah dia sedang mengalami masalah yang sangat berat. Bill akhirnya mengurungkan niat menelepon 911 dan Richard pun memperkenalkan dirinya dengan nama lain yaitu Andrew.
Dengan lihainya Richard menceritakan bahwa istrinya memiliki masalah mental dan belakangan ini semakin parah, bahkan sampai menuduhnya melakukan hal-hal yang kejam. Selama ini Richard selalu menyembunyikan masalah istrinya dari keluarga, dan jika polisi mengetahuinya maka bisa-bisa istrinya akan dimasukkan ke RSJ lagi, dan Richard tidak ingin kehilangan istrinya. Singkat cerita, HP Richard tiba-tiba getar karena ada telepon masuk, dan itu artinya dia berbohong tentang HP-nya yang hilang. Bill yang kembali curiga pun mengurungkan niatnya dan mengatakan jika istri Richard mungkin masih berkeliaran di dalam hutan. Namun sejak awal Richard sudah tahu jika Iris pasti berada di sana, karena tadi dia melihat gerobak pasir yang ada di dapur dan itu sangatlah janggal. Richard pun kembali berperang dan memaksa Bill untuk memberitahu di manakah Iris disembunyikan. Bill pun berbohong jika Iris berada di gudang. Dan ketika Richard akan mengecek ke dalam sana tak pakai lama Bill langsung menyerangnya lalu segera menelepon 911 jika ada pria yang membahayakan nyawanya. Tapi yang terjadi karena telepon masih tersambung dan suara kegaduhan tadi terdengar, beberapa mobil polisi pun sudah dikerahkan ke lokasi Bill, dan Richard segera mencari Iris di gudang. Namun karena tidak ditemukan dan dia harus segera kabur dari polisi, Richard yang menganggap Iris sudah merangkak kabur dari sana pun akhirnya akan membakar rumah tersebut untuk menghilangkan jejaknya. Sontak Iris yang sudah bisa sedikit menggerakkan jarinya berusaha mengetuk-ngetuk lantai agar didengar oleh Richard karena Iris tidak mau mati terlahap api dan lebih memilih untuk dibawa kembali oleh Richard. Singkat cerita, setelah pergi dari rumah Bill, Richard mengatakan jika itu adalah kali pertamanya dia membunuh seorang pria. Tak lama kemudian HP Richard pun berdering dan ternyata itu adalah putrinya. Ternyata Richard sudah berkeluarga. Dia memiliki istri bernama Lizzie dan putrinya yaitu Olivia. Olivia memberitahu ayahnya jika nilai rapotnya sangat bagus dan Richard pun ikut senang mendengarnya. Untuk merayakan nilai putri mereka, Lizzie pun berencana akan mendatangi Richard dan liburan di kabinnya besok pagi. Lizzie paham jika suaminya sering pergi ke kabin di akhir pekan untuk refreshing dari rutinitas kerja. Tapi kali itu Lizzie dan Olivia ingin ke kabin untuk liburan dan mau tak mau Richard pun menuruti keinginan keluarganya. Di sini kita bisa melihat kepribadian Richard yang berbeda layaknya seorang ayah dan suami yang baik. Richard pun sempat jengkel karena kesenangannya bersama Iris di akhir pekan harus terganggu. Dan dia akan segera mengeksekusi Iris hari itu juga. Karena bensin hampir habis, Richard pun isi dulu ke pom di jalanan utama. Dan Iris dipakaikan topi agar tidak dicurigai. Singkat cerita, Iris yang semakin bisa menggerakkan tangannya berhasil membuka jendela mobil dan Donrel pun langsung mendatanginya. Melihat Iris yang diam saja, Donrel berpikiran mungkin wanita itu memang sedang mabuk. Lagi-lagi Richard berbohong jika Iris sering mabuk-mabukan dan pergi meninggalkannya sejak kehilangan putra mereka yaitu Matteo. Sampai akhirnya Iris bisa sedikit bersuara, tapi masih sangat kesulitan mengucapkan tolong aku, dan hanya memberi kode ke Donrel untuk membuka kain penutup di dashboard. Betapa terkejutnya Donrel melihat suntikan juga kabel tis berada di sana, dan yang terjadi Donrel dibantai. Setelah itu mayat Donrel dimasukkan ke mobil. Richard mengambil pistolnya, mencabut kamera dashcam-nya dan membakar mobil patroli tersebut. Namun saat pergi dari sana Richard tidak menyadari jika suntikannya sudah diambil oleh Iris. Dalam perjalanan Iris yang sudah bisa bicara sedikit-sedikit mengatakan bahwa besok adalah hari penting bagi Richard karena akan berkumpul dengan keluarganya. Iris juga membahas masa kelam Richard yang kehilangan pacarnya hingga dia terbaring 2 bulan di rumah sakit dan menganggap momen itulah yang merubah Richard menjadi psikopat. Mendengar kata-kata Iris, sontak Richard yang terpancing pun langsung menghentikan mobilnya dan menjelaskan bahwa sejak kecil sampai dewasa Richard selalu tersisihkan dan tak dianggap oleh lingkungannya, teman-temannya dan bahkan keluarganya. Sampai akhirnya saat insiden kecelakaan terjadi dan Richard melihat pacarnya yang sekarat, entah kenapa timbul perasaan berbeda, sensasi yang berbeda, dan saat itulah momen yang merubah jalan hidupnya. Karena Richard merasa bisa berkehendak seperti Tuhan yang menentukan kematian seseorang, dan itu dianggap memiliki nilai spiritual mendalam. Singkat cerita, Richard pun langsung membawa Iris ke perahu miliknya dalam kondisi tangan diikat. Lalu saat mulai menyeberangi danau, Iris sempat melihat pisau dan pistol di celana Richard. Tak lama kemudian dia menangis karena teringat Matteo, dan itu artinya kondisi Iris sudah hampir pulih karena dia bisa menangis dan bergerak hampir normal. Iris pun meminta tolong Richard agar mengambil kapal-kapalan Matteo yang ada di sakunya, dan ternyata tangisan itu hanyalah tipuan belaka. Karena tujuan Iris sebenarnya untuk mengambil pisau yang dibawa Richard, sampai akhirnya Iris berhasil menusuk leher Richard dan juga menembak kaki serta perutnya.
Richard yang sekarat terus berenang ke pinggir danau, sedangkan Iris kini bisa merasa tenang akan tetapi tembakan tadi juga melubangi perahu. Air pun masuk dengan cepat dan Iris langsung menahan nafasnya. Iris sudah benar-benar pulih dari lumpuhnya. Dia berenang menuju ke dermaga dan Iris merasa sangat tenang melihat danau juga pemandangan di sekitarnya. Sementara itu Richard juga berhasil sampai ke daratan dalam kondisi sudah hampir tewas. Iris pun langsung mendatanginya dan dia hanya mengucapkan satu kata yaitu terima kasih karena bagaimanapun Richard lah yang menyelamatkan hidupnya. Dan selama Iris berjuang untuk kabur dari Richard sekarang dia telah sadar betapa berharganya kehidupan. Dan film pun selesai.